Dari kemarin banyak banget yang request minta dibikinkan puding telur ceplok 1000-an karena katanya di daerahnya udah nggak ada lagi puding telur ceplok yang 1000-an. Jadi di video ini langsung aja aku bikinkan resep puding telur ceplok 1000-an. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Jangan banyak di skip ya supaya nggak gagal paham. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan setengah saset Nutrijel rasa jeruk. Ini setengah saset aja. Satu saset ini aku beli harganya Rp2.000. Aku pakai kemasan kecil, dikira-kira aja setengah sasetnya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Supaya lebih berasa buah jeruknya, ini aku tambahkan Nutrisari rasa jeruk peras 1 saset. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 200 ml air. Ini aku pakai takaran gelas. Kemudian ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan supaya warnanya lebih pekat menyerupai kuning telur, aku tambahkan kurang lebih 1 sachet kental manis atau 38 gram. Bisa dikira-kira karena ini aku pakai kental manisnya itu yang besar, teman-teman. Jadi kalau pakai aduk-aduk sampai kental manisnya larut. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk puding kuning telur ini aku nggak pakai fruit asid lagi ya, karena tadi sudah ditambahkan Nutrisari. Untuk cetakan kuning telurnya, saya pakai cetakan jelly ball seperti ini. Ini ada 33 lubang ya teman-teman. Lanjut tuang jelinya ke dalam cetakan. Teman-teman jangan pakai cetakan telur puyuh ya, karena kalau pakai cetakan telur puyuh nanti hasilnya akan berbeda. Karena kan bentuknya itu kalau telur puyuh dia lonjong. Semua udah aku tuang ke dalam cetakan, ini jadinya 40 kuning telur. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Sambil menunggu kuning telurnya set, sekarang siapkan lagi panci, masukkan 1 saset agar-agar ply. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. 1 saset Nutrisari rasa leci supaya ini makin seger. Lalu 3 saset kental manis atau setara dengan 114 gram. Selanjutnya tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, segera matikan api, lalu aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya ambil 650 ml puding. Seperti ini, kemudian ini dibiarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk mikanya aku pakai mika dengan ukuran 5,5 seperti ini. Kalau uap panas puding putihnya udah betul-betul hilang dan ini udah aman untuk dituangkan ke dalam mika. Teman-teman kalau misalnya ragu bisa dites dulu di 1 mika
Tunggu sekitar 1 menit. Kalau misalnya udah aman, itu teman-teman bisa tuangkan langsung ke dalam mika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau misalnya kita tuang panas-panas, mikanya itu bisa meleot. Aku tuang pudingnya pakai sendok sayur yang kecil seperti ini, tapi nggak penuh banget. Kita sisakan untuk space puding kuning telurnya. Semuanya udah aku tuang ke dalam mika. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan mengeras. Kalau puding putih telurnya udah betul-betul set kayak gini, lanjut taruh puding kuning telur. Ini ditaruh di tengah-tengahnya seperti ini. Semuanya udah aku masukkan ke dalam mika. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk sisa pudingnya ini sudah membeku, jadi mau aku cairkan lagi. Dimasak, dipanaskan pakai api sedang aja kayak gini sampai kembali mencair. Setelah mencair seperti ini, matikan api. Lalu ini akan kembali saya biarkan sampai uap panasnya hilang. Kalau uap panasnya sudah mulai hilang, selanjutnya tuang puding putihnya. Ini dituang dari pinggirnya seperti ini, dituang sampai penuh. Semuanya udah aku tuang ke dalam mika. Selanjutnya biarkan dingin dan set di suhu ruang. Puding telur ceploknya udah betul-betul set dan dingin. Kalau misalnya untuk jualan, biasanya itu dikemas lagi pakai mika seperti ini. Jadi dia bisa ketutup. Nah, ini untuk mikanya ukuran 7C. Kalau misalnya teman-teman beli di online, itu ketik aja mika TX7C. Nah, ini pas banget ya teman-teman. Untuk mika bulatnya tadi ukuran 5,5 cm. Nah, seperti ini. Jadi ini pas banget, tinggal dikasih strapless atau pakai solasi. Belum aku kemas semuanya, ini mau langsung aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian tengahnya ini kenyal, kemudian untuk puding putihnya itu lembut. Ini ukurannya memang kecil, tapi menurutku sedang ya teman-teman kalau untuk dijual 1000-an. Karena kalau misalnya pakai mika yang ukurannya 7cm, itu biasanya dijual 2.500 sampai 3.000. Nah, ini 1000-an dengan mika seperti ini tuh udah pas banget. Bismillah. Rasanya segar. Untuk puding putihnya itu rasa leci dan susu. Kemudian untuk puding kuningnya ini rasa jeruk. Kalau misalnya teman-teman mau pakai rasa jeruk yang lain, misalnya kayak sweet orange, itu juga warnanya lebih bagus lagi. Manisnya juga ini pas banget. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di akhir video aku mau rekomendasiin kukusan. Ini panci kukusannya ukurannya besar ya bun, 30 cm. Tutupnya tutup kaca transparan. Jadi kalau kita lagi ngukus atau lagi masak kelihatan ya bun udah matang atau belumnya. Bahannya stainless anti karat tuh kayak gini. Jadi untuk saringannya bisa langsung diangkat seperti ini ya bun. Modelnya model baru, bukan yang lama tuh biasanya kan di bagian bawah. Jadi harus dicongkel gitu kalau misalnya ngangkat. Nah, kalau ini bisa diangkat sekaligus sama saringannya. Ukuran panci 30 cm tuh lumayan besar ya bun. Kalau misalnya untuk masak sayur, ini bisa untuk sekeluarga besar. Yang mau samaan pancinya silahkan check out di keranjangku ya.